Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video again. In this video we are going to learn about tenses, review tenses. Kita lanjutkan dari video sebelumnya, yakni beberapa tenses yang kita ulas. Kali ini kita akan membahas fokus pada yang kalimat yang bentuknya negative sentence. Oke. Tapi sebelumnya seperti biasa, marilah kita berdoa dulu sebelum kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja sebelum kita mengulas lebih dalam bagaimana cara membuat kalimat negatif, kita harus ingat dulu bahwa kalimat itu tetap ada verbal dan nominal. Verbal pakai kata kerja dan nominal yang tidak pakai kata kerja. Kita lihat contohnya di sini. Ini kalimat contoh negatif. I do not go home. Saya tidak pulang. I am not at home. Saya tidak di rumah. Nah, ini contohnya. Nah, dari sini kita sudah bisa menebak kalau kalimat negatif itu berarti ada tidaknya, not. Nah, not semua ada notnya. Oke, tinggal bagaimana cara kita menambahkan not, kita ulas satu persatu. Jadi tetap kita harus ingat-ingat betul bahwa ada perubahan bentuk. Kalau verb 1, 2, 3, kalau be itu ada perubahannya seperti ini, SMR, was, were, been. Sebelum kita melangkah itu harus dihafalkan lebih dahulu, masukkan ke otak, jadi nanti kita mudah untuk membahasnya. Lanjut. Dan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa ini harus dipahami bahwa simple past, present, future, simple, continuous, perfect, ini penggunaannya. Jadi penggunaannya berdasarkan waktu dan situasinya. Lanjut, kita juga harus mengingat ini bahwa ini periode-periode tentang past, present, future. Jadi present sekarang. Nah, kemarin ada rumus dasar yang di video sebelumnya dibahas bahwa present pakai begini, present, past, terus future. Kemarin pakai langsung future, will, begini. Past, present, past, future, perfect. Nah, perfect. Kita langsung ke sini, terus continuous ing. Ini harus sudah masuk juga di dalam memori. Tinggal kita nanti menambahkan bahwa tambahi not pada ini. Ini tetap dipakai. Jadi 1, 2, w, 3 perfect, dan ing untuk continuous. Itu ya. Selanjutnya ini tetap kita pakai, tinggal kita menambahkan. Bagaimana menambahkan? Jadi rumus dasarnya kalau dirangkum, jadi tinggal kita menambahkan not sebenarnya. Not setelah kata yang berada setelah subjek. Jangan bingung. Setelah kata yang berada setelah subjek kalimat. Jadi di dalam konteks misalkan I, you, we, they, atau nama orang atau hewan, itu setelahnya apa, baru itu ditambahin not. Nah, setelahnya apa itu kan beda-beda setiap tenses. Nah, ini kita ulang lagi. Jadi present, past, future, perfect bentuk ketiga, and continuous ing. Nah, gitu. Tetap diingat seperti itu. Tinggal kita menambahi dan menghafalkan bagaimana simple present itu penambahannya apa. Penambahannya ada do, does, not. Jadi terus simple past ada did. Ini did bentuk dari do, did. Nah, tetap. Terus simple future ada will. Tambahi saja setelah will. Present perfect ada have atau has. Bentuk ketiga kemarin. Nah, itu tambahin not sebelumnya. Jadi saya ulang lagi. Ditambahin not setelah kata yang berada setelah subjek, berarti kata kedua.
Di setelah you ada apa, misalkan ada will, berarti belakangnya tambahi not. Itu aja, simple. Asalkan kita bisa sudah hafal ini, ciri-ciri ini, tinggal tambahin not di belakangnya. Begitu juga untuk nominal. Kalau nominal, ingat nominal berarti semua yang nominal itu ada to be-nya. Tinggal to be-nya kan beda-beda. Ada simple present, is, mr bentuk pertama, simple past, was, were. Setelah itu not. Kalau future tetap ciri-cirinya will tambahin not. Kalau present perfect ada have, has, had bentuk 3. Bentuk 3-nya di belakang, berarti yang setelah subjek itu ada have atau has, berarti setelah itu, bukan has been not, tapi nah ini kata yang setelah subjek yang ditambahin not belakangnya. Terus kalau perfect present continuous ada to be-nya kan, ada to be-nya sebelum ing. Nah ini oke, kita bahas satu persatu biar tidak bingung dengan kata contoh-contoh dalam kalimat. Contohnya kita mulai dari simple present bentuk pertama. Jadi untuk verbal sentence ditambahi do not, does not, itu saja. Do not, does not. Nah, do dan does kemarin sudah dibahas. Kalau yang ada pakai s, do, berarti yang he, she, it, berarti yang subjeknya he, she, it saja yang pakai does. Yang do selain itu, misalkan ini awalnya I go to mosque every day, berarti I do not go. Awalnya she goes to market, she does not go to market. Nah ini yang perlu diperhatikan adalah di sini. Kalau he, she, it biasanya kalau positifnya ada penambahan s atau es, dari kata go jadi goes. Ketika ditambahi berubah jadi kalimat negatif, tambahan does not, ini go-nya kembali ke bentuk awal tanpa penambahan. Terus ini contoh lagi, we study, berarti we do not study. Meet every Monday. Ya, ini he, she, it, penambahan s kemarin dihilangi untuk negatif. Sedangkan yang untuk non verbal tambahin not setelah be. Ingat, verbal ada kata kerjanya, nominal tidak ada kata kerjanya, berarti ada to be. Gampang, tambahi saja to be setelah not setelah to be. They are in the library, they are not in the library. He is a good student, is not good student. Itu untuk pembentukan kalimat negatif pada simple present. Kita lanjutkan ke pembentukan kalimat negatif pada simple past. Simple past. Ingat simple past bentuk 2. Jadi do jadi did. Do did not. Jadi tambahi did not saja. Setelah itu kata kerjanya kembali ke tipe 1 lagi setelah. Nah, ini kita langsung lihat di contohnya saja. I went to mosque yesterday. Nah, ini saya pergi. Bentuk keduanya when. Ketika dijadikan kalimat negatif ditambah did not, I did not go. Jadi when-nya berubah menjadi kembali ke tipe 1 lagi, go. I did not go to. She went, she did not go. Jadi when-nya jadi go. We studied, kemarin jadi we did not study. Bentuk awal lagi setelah ketambahan did not. Ini diingat-ingat. Terus untuk yang nominal ditambahin not setelah be, tetap setelah be-nya to be-nya, tetapi untuk bentuk kedua simple past ada was sama were, bukan is, mr lagi. Bentuk keduanya was sama were. Jadi they were not, he was not, begitu ya. Gampang sekali. Terus selanjutnya untuk future will. Gampang juga, tambahin not setelah will, karena yang setelah terletak kata yang terletak setelahnya subjek itu will. Jadi will not go, she will not go, we will not go, gitu aja. Untuk will not itu biasanya disingkat won't. Di sini won't, bacanya won't. Oke, terus untuk nominal tetap tambahin not, tetapi karena nominal setelah not ada be-nya. Ini be ini sebagai pengganti kata kerjanya ini. Jadi they will, yang awalnya they will be in the library, they will not be in the library. Jadi tetap tadi rumusnya, not-nya ditambahkan setelah kata yang berada setelah subjek. Berarti kata kedua ini subjeknya ininya. Nah,
bukan will be not, tapi will not be, not-nya di gitu ya. Oke, selanjutnya untuk yang perfect have bentuk 3, tambahin not setelah have has. Tetap tambahin not setelah kata-kata yang berada di setelahnya subjek. Ada not, have not, has not. Tetapi untuk yang ini bentuknya, kata kerjanya tetap bentuk ke-3 terus, tidak kembali seperti yang simple past sama present. Simple present tadi bentuk ke awal, ini tetap jadi bentuk ke-3, mempertahankan bentuk ke-3-nya. Jadi I have not done tetap bentuk ke-3, she has not done, we have not studied bentuk ke-3. Nah, untuk yang nominal juga ditambahin not setelah have has, tetapi setelahnya kan bukan kata kerja jadi be, tetapi be-nya tetap bentuk ke-3 juga. Jadi they have not been, he has not been, ini been bentuk ke-3 gitu ya. Nah, yang terakhir adalah yang present continuous. Yang present continuous yang ciri-cirinya ing, continuous, sedang ing, ada to be, ada ing. Nah, karena present berarti bentuk pertama to be-nya is, am, are. Nah, karena ada is, am, are berarti tambahi saja setelahnya itu. Tadi rumusnya setelah kata yang berada di setelahnya subjek. Nah, kebetulan yang setelahnya objek, nah ini not. Jadi ing-nya tetap ini untuk mempertahankan ciri dari continuous. I am not doing. Awalnya kemarin kan I am doing my homework. Jadi I am not doing. She is doing, she is not doing. We are not studying. Gampang. Yang non-verbal atau yang nominal setelah tambahin not juga setelah be, sebelum being. Nah, being-nya ini kan sebenarnya to be juga, to be double, itu be yang menunjukkan ini adalah sedang. Kemarin kalau positif, they are being nervous. Mereka sedang ndredeg. Nah, ini mereka sedang tidak ndredeg. They are not being. He is not being. Sedang. Ini aja penambahannya. Jadi kembali lagi tadi diingat-ingat bahwa penambahannya adalah setelah kata yang berada setelah subjek. Berarti kata kedua setelah subjek itu ditambahin not. Nah, ini yang dihafalkan. Ada do, does not yang simple present, did not yang simple past, future will not, have, has not, terus is, am, are not. Itu untuk verbal. Yang nominal ini mengikuti. Oke, itu cara membuat kalimat negatif. Negatif itu yang dalam kalimat itu mengandung tidaknya, mengandung makna tidaknya di berbagai tenses. Oke, I think that's all. Before ending this material, let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.